Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa Harum dari Prodi Sosiologi Angkatan 2019 dengan NIM 190569201091. Di kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan panjang untuk menyampaikan sebuah materi mengenai konsep dari religiusitas sebagai identitas. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anda selaku dosen yang mengajar tentang sosiologi identitas sosial. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan mengenai religiusitas dan identitas dan bagaimana hubungannya serta contohnya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu religiusitas. Jadi, religiusitas adalah suatu keyakinan atau tingkatan kemampuan seseorang untuk memperoleh hal yang normatif pada suatu agama, seperti kepercayaan kepada Tuhan, kepada malaikat, dan percaya adanya suatu neraka dan surga. Dan faktor yang mempengaruhi suatu religiusitas adalah pengaruh dari pendidikan. Nah, jika pendidikan seseorang baik, ditumbuhkan dengan nilai-nilai yang baik, maka akan munculnya nilai-nilai yang baik pula pada perilaku individu tersebut, serta pengalaman yang dialami, keselarasan dan kebaikan di dunia. Nah, sedangkan identitas adalah seseorang yang memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu atau kelompok yang membedakannya dengan yang lain, seperti identitas pada gender dan etnis, budaya. Kayak di Indonesia terdapat berbagai budaya, dari kulitnya. Nah, dari profesi, ada yang profesi dokter, profesi dari pedagang, dan masih banyak yang lainnya. Dan selanjutnya, kita melihat dengan secara keseluruhan. Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari warga negara yang religius. Hal ini berdasarkan berbagai hasil penelitian tentang kehidupan yang religius warga negara Indonesia. Salah satu buktinya adalah warga negara Indonesia sebagai pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dan selain itu juga Indonesia memiliki keberagaman dari agama. Ya, ini agama yang resmi itu ada 6, seperti Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, Kristen, Katolik. Nah, selain itu, identitas yang muncul tentang warga negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia sesungguhnya telah menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mampu menyandingkan antara agama dengan ilmu pengetahuan tanpa melatar belakangi suatu agama tersebut. Selain itu, kewarganegaraan religius di Indonesia juga ditandai dengan keniscayaan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural terbesar di dunia, baik dari suku, budaya, bahasa yang berbagai, dan agama. Yang secara resmi, Indonesia memiliki agama 6 yang seperti saya sebutkan tadi. Ada Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, Kristen, Protestan. Dalam hal ini telah ditetapkan pada pasal 1 nomor 1 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Dalam hal ini nampak jelas bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa dan menolak berbagai sekularisme. Dalam hal ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia sangat memperhatikan religiusitas warga negaranya. Bahkan pada suatu identitas masyarakat telah ada suatu identitas
atau yang dinamakan dengan kartu tanda penduduk yang menyantumkan agama individu tersebut. Kayak saya di KTP saya bernama Siti Ainis Arum dan dicantumkan sebagai agama Islam. Nah, itu adalah bukti bahwa Indonesia sangat menjunjung sebuah agama yang baik, yang mengutamakan suatu agama sesuai dengan Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, beginilah hasil singkat dari podcast saya mengenai konsep religiusitas sebagai identitas. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi atau kalimat dalam podcast saya sampaikan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi audiens sekaligus. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.